Halo Sobat Jatimers, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Di episode podcast Bang Jatim kali ini, saya Surya akan menemani Sobat Jatimers semuanya. Nah, mendekati bulan kelulusan mahasiswa dan bagi Sobat Jatimers yang sedang proses mencari kerja, ini adalah podcast yang tepat nih buat seluruh Sobat Jatimers karena di sini kita akan kulik tuntas tips dan trik bagaimana kita menjawab pada saat kita dihadapkan pada sesi interview. Tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya pakarnya langsung nih. Halo Kak Rini. Halo Mas Surya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik. Sejak awal bertemu sama Kak Rini nih, Kak Rini selalu senyum ya. Iya, Luar Mas, biasa ya vibe positifnya Kak Rini nih. Alhamdulillah ya. Oke Kak Rini, silakan perkenalkan diri ke Sobat Jatimers. Oke, Sobat Jatimer, nama saya Tri Kurniati Ambarini, tapi biasanya dikenal dengan Rini ya. Saya dosen di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Saya juga berpraktek sebagai seorang psikolog. Mungkin itu ya, Mas Surya ya. Baik, Kak Rini juga merupakan dosen ya Iya. di Universitas Airlangga Surabaya, tepatnya dosen psikologi ya. Fakultas Psikologi. Fakultas Psikologi. Nah, baik hari ini langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Nah, mendekati bulan-bulan kelulusan mahasiswa atau Sobat Jatimers nih yang ingin mencari pekerjaan. Tentunya pada saat proses seleksi penerimaan pegawai atau asesmen ketika promosi ataupun seleksi penerimaan beasiswa nih ya. Salah satu bagian yang bikin mendengangkan ini di tahap interview nih Kak Rini. Nah, persiapan apa saja nih yang perlu kita siapkan satu hari sebelum kita menjalani interview atau hari H pada saat kita menjalani interview? Ada nggak personal branding yang harus kita tampilkan agar terlihat menarik di depan interviewer? Bagaimana Kak Rini? Oke, berarti bagaimana cara kita menampilkan diri ya saat Betul proses sekali. interview ya, gitu ya. Kalau biasanya H-1 sebelum wawancara ya atau interview, kalau saya suka nyaraninnya sih cukup istirahat ya. Kalau saya Istirahat yang seringkali orang cukup nanya ya. ke saya apa yang harus saya lakukan, saya harus belajar apa, saya harus nyiapin apa. Coba cukup istirahat, cukup tidur itu sangat membantu, itu yang pertama gitu ya. Tapi kalau persiapan interview, biasanya kan kita tahu jadwal interview udah agak lama ya. Atau kita biasanya sudah tahu bahwa sebuah seleksi itu akan ada interview, gitu kan, meskipun nggak tahu tanggalnya. Betul. Nah, itu kita bisa manfaatkan waktu-waktu itu untuk menyiapkan sebenarnya apa sih keunggulan saya, gitu ya. Keunggulan saya, apa yang saya punya, apa yang bisa saya ceritakan sehingga orang itu tertarik nanti sama saya. Kita kan kalau dalam interview namanya juga banyak orang. Jadi kayak kayak banyak jarum. Nah, interview itu kayak mau ngambil satu jarum. Betul. Nah, yang mana yang paling mengkilat gitu ya, paling cakep, yang paling tajam misalnya kalau jarumnya modelnya ya. Nah, kita harus begitu, harus cari sesuatu yang kira-kira ini beda nih saya ini sama orang lain ya. Sampai kita harus tahu bisa menceritakan apa bedanya saya dengan kandidat lain gitu. Betul sekali. Berarti H-1 nih ya sebelum kita memulai untuk interview besoknya, tentunya kita harus menyiapkan fisik ya, istirahat fisik, yang cukup biar tidak kelihatan kelelahan pada saat hari H. Ya, nah, tentunya kita juga personal branding apa nih, keunikan apa yang ada dalam diri kita yang bisa kita tunjukkan kepada interviewer agar kita terlihat lebih menarik tentunya ya. Baik. Nah, untuk proses seleksi penerimaan pegawai tersebut, nah apa saja sih yang menjadi pertimbangan nih seorang interviewer ketika dia menentukan calon atau kandidat yang diinginkan oleh perusahaan? Sebenarnya dilihat dari segi aspek atau faktor apa saja sih Kak Rini yang menentukan dia itu lolos apa enggaknya pada saat interview? Interview itu kan biasanya sih kalau dalam proses seleksi akan biasanya terbagi dua ya Mas ya. Yang pertama interview yang orang kenal biasanya interview psikologis biasanya. Kalau dari keilmuan saya biasanya handle interview psikologis karena saya psikolog gitu ya. Kemudian yang kedua tuh interview oleh user biasanya. Interview kan? oleh user. User itu pasti yang punya perusahaan ya, entah dia pimpinan dalam perusahaan itu gitu. Nah, kalau dari sisi saya dari interview psikologis, saya sendiri sebenarnya sudah punya list kriteria yang diberikan oleh perusahaan. Saya pengennya pegawai kayak gimana gitu. Misalkan saya pengen yang komunikasinya bagus gitu ya. Tentu saja saya nggak akan milih yang komunikasinya nggak bagus gitu kan. Nggak bagus itu dalam arti misalkan saya lagi wawancara nggak bunyi gitu ya sama sekali, ditanya apa jawabnya kemana atau nggak bunyi lah biasanya gitu ya. Atau misalkan kriteria apa ya, penampilan juga kadang kan masuk ya, penampilan juga masuk.
kalau penampilan itu mungkin lebih banyak saya observasi, saya amati gitu ya saat wawancara, apakah sesuai gitu kan. Meskipun sudah menampilkan yang sangat menarik, tapi kalau memang nggak sesuai dengan budaya perusahaan, pasti nggak akan cocok kan, nggak sesuai gitu. Nah itu, jadi yang paling utama itu kalau sebagai interviewer, pasti kriteria dan apa namanya ya, ketentuan dari perusahaan gitu ya. Salah satunya entah budaya kerja, kemudian job description, jadi tugas yang akan dia kerjakan ketika di perusahaan. Butuh ketelitian nggak gitu. Kalau butuh ketelitian, saya cari orang yang teliti kan gitu. Betul. Nggak mungkin saya cari orang yang careless gitu kan ya, atau orang yang sembarangan gitu kan. Atau butuh orang yang ramah, tapi selama interview ini orang nggak bisa senyum sama sekali gitu kan. Mungkin karena saking takutnya ya gitu ya. Tapi pun itu nanti biasanya akan kita coba, kita gali lah terus gitu ya. Kalau memang mentok nggak bisa, oh berarti memang orang ini seperti ini, begitu. Gitu ya. Jadi kembali lagi ke standar yang dicari perusahaan atas kandidat ini seperti apa gitu ya, Kak Rini. Jadi dia menginginkan apa sih dari seorang kandidat ini? Apakah dia mempunyai skill komunikasi yang baik atau hal-hal yang dicari perusahaan tersebut, gitu ya? Nah makanya kalau ini ya, Sobat Jatimer cari kerjaan gitu ya. Betul. Sesuaikan juga kita itu sebenarnya cocok nggak sama kerjaan itu ya. Kadang-kadang itu ini ya terlalu, saya maunya posisi ini gitu ya, saya maunya jadi ini gitu, tapi lupa gitu mengenal diri sendiri, kita tuh sebenarnya cocok nggak sama posisi itu, sehingga ketika nggak lolos itu dropnya banget ya. Padahal proses seleksi namanya juga seleksi, mencari yang cocok untuk ditempatkan gitu. Belum tentu kita jelek gitu kan ya, tetapi mungkin kita bukan orang yang tepat. Gitu. Itu aja sih sebenarnya rumusnya. Kita bukan orang yang tepat, makanya kita nggak kepilih gitu. Betul. Bisa aja seperti itu, gitu ya. Dalam sebuah interview nih Kak Rini, misalnya saya pun menghadapi interview kadang di dalam ruangan, misalnya terkait sama waktu nih, benar nggak sih Kak Rini kalau lamanya waktu seorang dalam ruangan itu artinya kita kandidat yang memang tepat yang dipilih oleh perusahaan, begitu juga dengan sebaliknya. Bagaimana nih Kak Rini? Bisa nggak diceritakan? Kadang kan saya bertanya, yang interview sebelumnya kok lama ya? Apakah dia diterima di perusahaan tersebut atau kayaknya tidak? Saya enggak deh gitu ya. Iya, kayaknya saya enggak deh. Keluar, gitu kan, ya, nah, Sobat Jatimer sih pastinya bertanya-tanya nih, banyak bertanya-tanya seperti itu kan. Bagaimana nih Kak Rini, boleh diceritakan nggak? Sebenarnya nggak ngomongnya apa ya, bukan pakem gitu ya. Jadi kayak bukan rumus pasti gitu kan ya. Karena biasanya interviewer itu menghabiskan banyak waktu. Bisa jadi orang yang diwawancara itu butuh digali lebih lama. Betul. Gitu ya. Atau dia cerita banyak, jadi interviewer, misalkan saya cuma baru nanya, coba ceritakan nama lengkapnya siapa mas, gitu, asalnya dari mana, dia cerita banyak, sejak dia masih kecil. Kadang-kadang ada interviewer yang, ya sudahlah kita hargain dulu, kita dengar gitu kan ya, dia mau ngomong apa dulu. Ada juga yang interviewer yang mungkin cukup tegas untuk, saya nggak nanya itu, kamu jawab aja apa yang saya tanya, misalkan seperti itu kan, gitu kan ya. Ada yang seperti itu, atau butuh waktu lama karena memang nggak dapat, jadi saya nanya apa nggak dapat, saya nanya terus lagi, ya, saya gali terus gitu. Nah kalau yang singkat belum tentu juga dia yang paling bagus ya gitu ya, atau belum tentu juga dia tidak menarik gitu kan. Betul. Itu bisa jadi dia ketika ditanya langsung menjawab gitu kan ya, langsung jelas, to the point misalkan gitu ya, langsung paham pertanyaannya, bisa juga seperti itu ya. Berarti faktor waktu itu tidak menentukan ya? Nggak ada sih waktu. Nggak ada, betul sekali. Nah, ketika pada saat kita menghadapi wawancara nih, pada pertanyaan yang sering ditanyakan, nah apa kelebihan dan kekurangan kamu? Nah itu sering sekali, baik Sobat Jatimers juga pastinya sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah jawaban seperti apa nih yang harus kita sampaikan supaya informasi yang kita berikan tuh sesuai dengan yang diharapkan oleh pewawancara? Biasanya ini ya, di awal-awal suka coba ceritakan menurutmu kelebihanmu apa sih gitu ya, kelemahanmu apa ya. Dan kadang-kadang itu kayak ini ya, tricky question gitu ya. Jadi kayak orang-orang itu karena gini ya, budaya di Indonesia itu plus minus sih, budaya rendah hati, tidak boleh sombong, itu kan kayak rumus-rumus norma yang ada di masyarakat, tapi kadang itu menjebak untuk kandidat ya. Orang cenderung bercerita tentang kekurangan dulu, biar katanya interviewer itu melihat saya sebagai orang yang humble gitu kan ya. Betul. Gitu. Padahal kalau dalam proses seleksi maunya kita itu kan sombong aja nggak apa-apa, asal ada bukti gitu kan ya. Sombong itu dalam kata arti, ayo jual gitu, kamu punya apa, kasih ke kita lihat gitu kan ya.
Tapi kamu punya kekurangan apa gitu. Maunya kita bisa lebih banyak bercerita tentang kelebihan, tapi itu fakta, bukan apa ya, bukan faking ya, bukan bohong-bohongan gitu. Tapi di satu sisi kandidat tuh harus tahu kekurangannya, jadi balance gitu ya. Upayakan mungkin kalau memang kekurangannya banyak, tapi udah tahu caranya mengatasinya, ya bisa lah, nggak usah diceritakan gitu, karena udah tahu ya caranya gitu ya. Seperti itu. Atau ketika bercerita tentang kelebihan dan kekurangan, bagian kekurangannya itu tambahin lagi informasi. Tapi saya udah tahu kok cara mengatasinya. Saya sudah mencoba gini dan hasilnya begini gitu. Nah, sekarang kita bergeser sebentar untuk membahas mengenai seleksi pegawai yang memang sudah memiliki experience nih, Karini. Nah, bagaimana jawaban yang tepat ketika misalnya kalau ada pertanyaan mengapa memilih resign dari perusahaan yang lama dan memilih untuk bekerja di perusahaan yang baru. Kira-kira nih, seperti apa sih tipsnya agar tidak terkesan menjelekkan perusahaan yang sebelumnya dan kita mempunyai jawaban yang tepat bahwa kita memilih perusahaan yang baru? Gimana nih, Karini? Oke. Kadang-kadang pada pertanyaan seperti ini ya, model seperti ini, biasanya sebenarnya arahnya bukan ke arah menjelekkan perusahaan ya. Betul. Kadang-kadang tuh tanpa sengaja orang itu bercerita malah jelekin dirinya sendiri gitu. Oh, seperti itu. Karena kan keluar dari sebuah pekerjaan itu kan tanda tanya besar ya. Apalagi misalkan pekerjaan yang dulu itu take home pay-nya bagus gitu misalkan. Atau terkenal perusahaan yang sangat besar gitu kan ya. Atau perusahaan yang established lah misalkan gitu ya. Sehingga itu jadi tanda tanya bagi interviewer. Kenapa kamu keluar gitu ya? Kenapa kamu apply lagi di perusahaan lain? Apa maunya gitu kan ya? Nah, kandidat harus bisa atau orang tersebut harus bisa menjelaskan alasan yang rasional ya. Ya bisa agak apa adanya lah, tapi agak dipoles-poles kalau misalkan itu tidak terlalu bagus alasannya gitu ya. Apa yang agak bernilai, ada nilai untuk diri kita sendiri. Kenapa kita keluar? Apakah memang saya menginginkan jenjang karir, tapi di perusahaan itu tidak mungkin karena mentok ataupun harus urut kacang misalkan. Itu kan juga sulit ya, karena padahal secara pribadi kita punya istilahnya kayak timeline kapan kita harus berkembang gitu. Betul, kan itu kan kelihatan jadi bagus kan ya, kelihatan oh berarti ini punya perencanaan nih orang ini gitu ya. Berarti lebih ke diri sendiri ya, menunjukkan kelebihan dari diri sendiri. Mengapa sih memilih perusahaan yang baru, semisal tidak menjelekkan perusahaan yang lain, lebih menceritakan diri sendiri begitu ya, Kak? Semakin kita yakin dengan keputusan yang kita ambil, kemudian kita bisa menjelaskan ketika proses interview, itu akan terlihat semakin bagus. Apalagi kalau pada level-level manajerial ya, misalkan gitu kan, yang mau dicari itu kan orang yang bisa ngambil keputusan yang tegas gitu. Kalau dia cerita tentang dirinya aja nggak bisa tegas, gimana orang bisa yakin kan kamu bisa mimpin orang lain misalkan gitu, salah satunya. Karini, bagaimana sih tips ketika bertemu dengan interviewer yang terkesan killer nih ya, yang terus mengejar jawaban kita sehingga kita ini fokusnya terganggu. Nah, bagaimana sih tips dan triknya kita agar pada saat menjawab kita tetap fokus dan tetap menjawab semua pertanyaan dengan tepat? Jadi kayak interviewer yang nggak puas-puas gitu ya, dikasih jawaban apa, ada lagi gitu ya, misalkan gitu ya. Sebenarnya yang poin utamanya itu pahami dulu pertanyaannya interviewer ya. Sebenarnya dia tuh mau apa sih gitu ya. Jadi misalkan ditanya, coba berikan contoh di mana kamu itu bisa mengerjakan tugas dengan teliti gitu ya. Kadang-kadang kan kita agak kepancing, banyak yang kita ceritakan tapi caranya nggak diceritain gitu kan. Jadi nanya lagi. Jadi pahami dasarnya dulu pertanyaannya apa, kemudian baru pilih satu contoh yang paling tepat, baru kita ceritakan. Kalaupun memang butuh waktu, banyak interviewer itu malah memberikan waktu atau memahami seseorang itu butuh diam dulu, terus mikir gitu ya. Terus terang aja sama interviewer, misalkan sebentar ya Pak atau Bu, coba saya pilih dulu dari beberapa pengalaman yang saya punya. Nah itu kan sebenarnya memberikan waktu ya untuk kandidat atau seseorang mikir. Gitu. Boleh ya seperti itu, menyela sebentar untuk memilih jawaban yang tepat nanti untuk kita sampaikan pada interviewer seperti itu. Seperti itu. Jadi memang tujuannya interviewer ingin mengetahui lebih jauh sih tentang diri kita sendiri ya, seperti itu ya. Dibanding gugup ya, malah tampak lebih manusiawi kan kalau kayak gitu. Betul bahwa sekali. Saya perlu mikir, saya perlu milih gitu kan, saya banyak pengalaman gitu kan. Itu kan malah seakan-akan banyak pengalaman ya orang yang sampai harus milih gitu kan ya. Saya banyak pengalaman, saya pilih dulu gitu kan ya. Itu. Biasanya nih Kak Rini di akhir sesi
seorang interviewer pasti menanyakan kepada para pelamar nih, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Nah, seperti itu kan biasanya. Nah, ketika dalam situasi seperti itu nih, menurut Kak Arini, apa yang perlu kita tanyakan? Dan sebenarnya apa sih tujuan atau yang dicari oleh pewawancara atas pertanyaan itu? Apakah ingin mengukur seberapa jauh sih kita ingin mengenal perusahaan atau hanya sekedar bertanya saja nih interviewernya? Bisa seperti itu gitu ya. Ada juga yang arahnya ke sana, pengen melihat seberapa ada inisiatif nggak sih, pengen tahu gitu kan ya. Atau seberapa besar sih seorang tuh ingin memastikan nasibnya dia. Kan kita kalau ngelamar perusahaan kan kadang-kadang kita juga perlu ya memastikan, misalkan setelah ini kapan saya akan tahu hasilnya gitu kan ya, itu kan boleh kita bertanya gitu kan. Itu juga sinyal baik kan gitu kan, bahwa orang ini cukup mampu punya kontrol terhadap diri gitu kan, atau perencanaan gitu ya. Tapi bisa juga pertanyaan itu netral sebagai closing. Jadi untuk menutup interview, di awal tuh kan interview kayak dari bawah naik gitu ya, ice breaking, naik, tegang gitu kan, closing, jadi turunin pakai pertanyaan seperti itu. Oh, berarti ada iramanya ya pada saat interview ya, dari bawah, tegang, langsung turun gitu ya. Kan intens ya, sama kayak inilah film ada klimaks terus ada turun gitu kan. Kayak olahraga. Untuk nurunin itu kayak gitu ya. Kayak olahraga ya, biasa ada warming up, ada pemanasan dan lain sebagainya. Maksudnya kan ahli kan ya, jadi ngerti ya. Betul sekali. Nuruninnya gimana gitu ya. Baik, berarti kalau misalnya nih ya, seorang interviewer bertanya terhadap kita, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, itu tergantung dari kitanya dong? Tergantung, iya. Oh, berarti itu bukan hal wajib seorang kandidat menjawab? Enggak. Biasanya closing, tetapi kadang-kadang bisa kasih nilai plus karena kalau memang yang kita tanyakan itu cukup cerdas pertanyaannya, gitu. Misalkan tadi salah satunya tentang timeline ya, kapan ini, setelah ini apa lagi, misalkan. Tapi jangan kebanyakan nanya seakan-akan kita nggak tahu, padahal udah ada pengumumannya. Kadang ada interviewer yang mungkin tadi yang Mas Surya bilang killer ya, bisa aja dia jadi bete, judes gitu. Kan udah ada di pengumuman, nggak baca ya. Nah, kan itu kan kayak ini kan bumerang juga kan buat kita kalau kita nanya. Jadi tanyalah pertanyaan yang memang kita belum tahu, benar-benar belum ada informasinya, dan itu memang cukup penting dalam proses seleksi. Hindari basa-basi, maksud saya. Basa-basi itu maksudnya pengen ngomong santai sama interview. Habis ini apa ya Pak, Bu gitu ya. Kan udah ada pengumumannya kok nanya lagi gitu kan ya, malah bumerang kan jadinya gitu ya. Baik. Nah, terakhir nih Kak Arini, boleh dong dikasih tips nih buat seluruh sobat Jatimers agar lebih percaya diri nih dalam menghadapi proses interview tentunya. Oke, percaya diri ya. Oke, sobat Jatimers mungkin ini ya, bisa yang paling ini ya, yang menjadi kendala itu biasanya komunikasi ya saat proses wawancara. Jadi jauh-jauh hari Sobat Jatimers tuh bisa berlatih berbicara, entah itu di depan kaca, di depan orang lain gitu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya dulu pernah ya menjadi orang yang diseleksi ya saat pegawai. Saya biasanya kasih saya timer, saya tuh ngomong gitu ya, ini kelamaan nggak, bikin orang bosan apa tidak gitu ya. Sama semakin kita paham tentang diri kita, kelebihan kita, keunggulan atau kekurangan, kita pasti akan lebih pede, kita pasti akan lebih yakin. Sisanya itu cuma masalah komunikasi kalau saya bilang. Itu sih. Baik Kak Arini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di edisi podcast Bank Jatim kali ini. Banyak sekali informasi yang bermanfaat yang sudah di-share oleh Kak Arini ya. Dan tentunya kita saling mendoakan Kak Arini agar apa yang kita cita-citakan tahun ini dapat terwujud. Amin, sama-sama Mas Surya ya. Baik, terima kasih. Untuk seluruh Sobat Jatimers, pastikan Sobat semua sudah subscribe channel YouTube Bank Jatim. Jangan lupa tinggalkan komen terbaik kalian, like dan share sebanyak-banyaknya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Surya pamit undur diri. Sebagai penutup, Kak Arini, mari kita sama-sama menyampaikan Salam Jatimers.